Kamu tahu nggak, kalau ternyata ada sebuah kata yang tidak luput dari sekelompok orang di dalam organisasi maupun tidak. Apa itu? Pemimpin. Ya, pemimpin. Dari pemimpin kita ambil menjadi kata kepemimpinan yang memiliki arti bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Nah, ada pengertian yang sangat relevan juga loh dari Sutarto Wijoyono yang mengartikan bahwa kepemimpinan adalah rangkaian aktivitas penataan berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain yang dilakukan dalam situasi tertentu. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kepemimpinan, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kenalan. Dengan saya sendiri Muhammad Dafa Jugiansyah, bersama rekan saya ada Fauzan Putragani, Radia Mahisar, dan Rifki Rahmat. Kami dari kelompok 4, Jaya Jaya Jaya. Sekian sesi kenalan dari kita. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kepemimpinan. Untuk mencapai tujuan tertentu, dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Tetapi melihat lagi subjek tujuannya, apakah tujuan tersebut untuk tujuan bersama atau tujuan sendiri? Ada banyak sekali gaya kepemimpinan yang dilakukan pemimpin untuk mencapai tujuannya. Mulai dari pemimpinan yang memiliki gaya demokratis dengan mendengarkan suara bawahan atau bermusyawarah untuk menemukan sebuah keputusan, hingga kepada gaya yang semuanya diatur oleh sang pemimpin atau disebut gaya otokratik. Nah, di dalam video ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai konsep atau gaya kepemimpinan otokratik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Putragani dengan NIM 2021021106. Di sini saya ingin menjelaskan konsep gaya kepemimpinan otokratik. Gaya kepemimpinan otokratik memiliki konsep yang dimana semua pengambilan keputusan diambil oleh pemimpin, atau pemimpin memiliki kendali penuh anggotanya dalam mengambil keputusan yang ingin dia tuju. Oleh karena itu, pemimpin harus memperhatikan jalannya suatu kegiatan organisasi agar jalannya organisasi sesuai visi yang awal sudah ditetapkan. Banyak yang tidak mengetahui bahwa gaya kepemimpinan ini pembawaannya bisa dengan santai, tetapi tegas, yang dimana perintah atau suruhan yang diberikan pemimpin itu harus segera dilaksanakan atau diselesaikan. Jika tidak bisa diselesaikan, ada kemungkinan kalian akan diberikan sanksi berat. Halo semua, perkenalkan nama saya Radia Misar Saidan dengan NIM 2021-021113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi gaya kepemimpinan otokratis. Kalian tahu nggak sih definisi gaya kepemimpinan otokratis itu apa? Jadi, definisi gaya kepemimpinan otokratis itu merupakan gaya kepemimpinan yang dimana pemimpin mempunyai kontrol penuh atas penetapan kebijakan dan prosedur, dan juga memutuskan tujuan apa yang akan dituju. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan otokratis juga selalu merasa tidak perlu pendapat atau keterlibatan bawahannya di saat membuat keputusan yang besar atau kecil. Jadi pemimpin akan membuat keputusannya berdasarkan pemikiran atau pemahaman sendiri dalam mencari solusi. Seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan otokratik biasanya mengawasi bawahan mereka dengan ketat dan menegakkannya secara kaku kepada bawahannya, sehingga bawahannya dapat memahami dan menerapkannya tanpa pertanyaan, apalagi memberikan pendapat atau saran. Dapat kalian ketahui, pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan otokratis terkadang membentuk kelompok yang berisikan orang atau penasihat yang terpercaya dengan pengalaman, keterampilan, atau pelatihan yang sama. Dalam pembuatan kelompok tersebut, bertujuan untuk membantu pemimpin dalam mempertimbangkan keputusan, dan kemudian pemimpin yang tetap bertanggung jawab atas kesimpulannya. Kepemimpinan otokratis bisa sangat efektif apabila dipakai dalam situasi tertentu. Misalnya,
ketika keputusan perlu dibuat dengan cepat, tanpa berkonsultasi dengan banyak orang. Wah. Banyak sekali loh teori atau pendapat para ahli tentang kepemimpinan. Para ahli berteori mengenai kepemimpinan otokratik, salah satunya Franklin 1965, dalam Onong Effendi 1993, yang dikutip oleh Yuniantoro Sudrajat tahun 2022, yang mengatakan bahwa kepemimpinan otokratik adalah sebuah gaya kepemimpinan dengan memiliki beberapa kriteria yang beranggapan bahwa organisasi sebagai milik pribadi, dengan ciri yang arogan, serta mengidentikan tujuan yang dimiliki secara pribadi dengan tujuan organisasi, serta menganggap bahwa orang yang berada di bawahnya adalah sebuah alat dan juga tidak terbuka dalam kritik saran sehingga terlalu tergantung kepada kekuasaannya di dalam aktivitas dengan melakukan sebuah pendekatan yang berujung paksaan dengan sifat yang menghukum. Franklin juga menjelaskan beberapa indikator dalam kepemimpinan otokratik, yaitu 1. Sentralisasi wewenang, 2. Produktivitas kerja, dan yang ketiga pengaturan atau manajemen untuk sebuah keputusan dianggap sah serta bawahannya harus menerima perintah tanpa pertanyaan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa gaya kepemimpinan otokratik menjadi sebuah gaya yang kurang baik untuk digunakan di dalam perusahaan, tetapi apabila situasi tertentu membutuhkan keputusan yang cepat, maka otokratik dapat dijadikan solusi dalam permasalahan tersebut. Apakah konsep kepemimpinan otokratik dapat digunakan di perusahaan? Di zaman sekarang, tipe kepemimpinan seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Sesungguhnya, gaya kepemimpinan ini dalam suatu perusahaan tidaklah seburuk apa yang orang lain bayangkan. Karena kepemimpinan yang menggunakan gaya otokratik biasanya dipercayakan untuk memuat keputusan dalam setiap proses yang terjadi. Mereka juga dipercaya untuk mendelegasikan pekerjaan kepada anggota timnya. Hasilnya, tim dengan gaya kepemimpinan yang otokratik cenderung lebih produktif, karena semua arahannya jelas di satu orang. Mengambil keputusan dengan cepat dan tidak perlu khawatir terhadap evaluasi atau kritik yang akan datang. Hanya saja, di zaman sekarang gaya kepemimpinan ini dianggap ketinggalan zaman, namun kadang digunakan ketika perusahaan sedang mengalami krisis. Contoh dan kepemimpinan otokratik cocok di negara mana ya? Di zaman sekarang, masih banyak petinggi negara yang menggunakan gaya kepemimpinan otokratik, yaitu seperti Tiongkok, Rusia, Turki, Korea Utara, Arab Saudi, dan ada beberapa negara lainnya yang masih menggunakan gaya kepemimpinan otokratik. Ada beberapa pendapat bahwa kepemimpinan otokratik identik dengan negara berkembang. Negara-negara berkembang pada umumnya menghadapi berbagai situasi dan gejala yang mirip. Gejala-gejala itu misalnya menyangkut soal integrasi nasional yang masih lemah, kurang pengalaman dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sementara pada saat yang sama, tuntutan terhadap perbaikan hidup dan kesejahteraan mulai muncul, sebagai konsekuensi dari sebuah masyarakat merdeka dan berdaulat. Karena sistem pemerintahan otokratik, kemungkinan pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dan merintis modernisasi bagi negara dan rakyatnya. Peluang ini dimungkinkan oleh tradisi kepemimpinan otoritarian yang lebih menekankan aspek tertib sosial dan stabilitas politik prasyarat bagi berlangsungnya proses pembangunan daripada mengumbar kebebasan yang lebih banyak melahirkan kegaduhan sosial dan instabilitas politik. Kesimpulan yang saya dapat, gaya kepemimpinan otokratik menjadi sebuah gaya yang kurang baik untuk digunakan di dalam perusahaan. Tetapi, apabila situasi tertentu membutuhkan keputusan yang cepat, maka otokratiklah dapat dijadikan solusi dalam permasalahan tersebut. Gaya kepemimpinan ini dalam suatu perusahaan tidaklah seburuk yang apa yang kalian bayangkan. Karena pemimpin yang menggunakan gaya otokratik biasanya dipercaya oleh anggotanya untuk membuat keputusan dalam setiap proses yang terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.